Seperti apa energi seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu? Ada the moon, ada ten of swords, eight of pentacle, dan the sun. Lalu ada ace of cups. Ini ada prince of cups, four of cups. Ini tentang sebuah perasaan rupanya ya. Oke guys, ini kan aku udah bilang tadi ya, cangkir atau cups ini soal seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu ya, lagi ngerasain sesuatu. Ini perasaannya dia ya teman-teman ya. Saat ini ya aku lihat di sini ada the moon. Perasaannya sedang merasa tidak enak perasaan, tidak enak hati, dan juga mungkin membuat dia lesu ya. Lesu di sini, nggak semangat, nggak ada keinginan buat berkomunikasi dengan kamu, tapi kayak ngarep, ngerti nggak? Dia berharap teman-teman yang memulai duluan itu untuk menghubungi dia. Perasaannya walaupun dia terlihat diam gitu ya, secara ini adalah energinya si Pisces. Diam di sini bukan berarti diem nggak mau dicandain, nggak mau dirayu, nggak mau diperhatikan, tapi justru orang-orang yang berdealing dengan si Pisces ini harus punya kemampuan gimana sih cara mendekati dia gitu ya. Dia bukan tipe orang yang selalu melulu ngeduluin komunikasi, tapi dia juga pingin ya sekali-sekali diperhatikan, diinginkan, diprioritaskan. Kalau memang sering diprioritaskan, kali ini please nggak boleh kamu nyerah gitu ya. Dia memang terbiasa diperlakukan seperti itu. Jiwanya labil atau orangnya sebetulnya pintar teman-teman, pintar, bisa menempatkan diri dengan perasaannya. Dia bisa merasakan ya energi A, B, C, D ini cocok dengan dia atau enggak gitu. Jadi jangan pernah aneh gitu kalau tiba-tiba saja yang awalnya lagi ceria banget, kelihatannya sayang banget, tiba-tiba nggak ada reaksi sama sekali ya. Itu bisa berhubungan dengan alam sekitar atau suasana hatinya memang dipengaruhi di lingkungannya seperti apa, keadaan dia nih seperti apa kondisinya. Itu benar-benar faktor yang paling membuat dia gampang banget ilfeel, bahkan hilang energik ya. Tapi orangnya memang cukup bagus, baik, pintar, perasa banget, dan intuisinya sangat kuat. Dia mampu dan tahu gitu ya, melalui gambaran wajahmu atau dari tulisan yang kamu mungkin cantumkan di bio atau dalam kamu saling mengirim chat ya. Dia tuh nggak usah kamu cerita, dia tahu kamu marah atau tidaknya dengan berapa huruf yang kamu lempar gitu ke dia chatnya, dia paham. Pisces ya, dia intuisinya kuat banget dan dia ngerasain sesuatu terjadi pada diri kamu. Ada perubahan sikap yang kamu saat ini sudah lakukan terhadap diri dia. Membuat dia menurun energinya, semangatnya, tapi kayak masih ngarep. Semoga ada sesuatu perubahan yang bisa membuat hubungan ini kembali syahdu ya, kembali romantis. Seseorang ini sangat romantis dan dia menyukai energi romantis memang ya. Dia menyukai sesuatu yang apa ya, kalau bisa dikatakan ini orang senang banget acts of service. Dia suka diperlakukan yang seperti itu ya, dimanja, diinginkan gitu. Jadi kayak kamu gimana sih pertama kali jatuh cinta dan kamu adalah orang yang pertama kali naksir duluan, seperti apa energi dia kayak gitu.
ya. Sekarang dia lagi males, males ngehubungin kamu, jengkel, kesel, tiba-tiba dia ngerasa seperti itu karena dia mampu menarik energi kamu. Belum nih, baru aja niat ya, kalau kamu ada sesuatu yang nggak beres di hati kamu, lagi males, lagi kesel sama dia gitu ya. Atau mungkin kamu udah nggak mau lagi terkoneksi sama dia karena dia mungkin pelit, atau dia pengennya diperhatiin mulu, kamu capek, dia udah kebaca. Males dia, tapi dia masih pingin sama kamu. Perasaannya masih mau di kamu gitu. Cuman dia nggak mau ngelakuin aja. Ya dia cuman bisa memperhatikan kalau benar kamu sayang sama dia, kamu masih ngarepin dia, dia akan melakukan sesuatu gitu ya. Dia cuman pingin lihat apa sih reaksi kamu sekarang selama dia diem aja gitu ya. Lu terus terus ya di Ten of Sword ya. Lagi-lagi dia ngerasa kayak terhianati. Nih, orangnya baper soalnya, ya. Dia diemin kamu, kamu bales lagi diem lebih lama. Ya udah, mikirnya kemana-mana, pikirannya udah rusak aja, ya. Ya mau pisah lah, ya mau ngehindarin kamu buat selamanya lah, mau tidak mau memberikan informasi apapun, bekerja dalam senyap. Ya intinya dia tidak akan mengekspos dirinya di media sosial, dia tidak akan membuat status apapun di media sosial. Kenapa? Dia ingin menghilang dari kamu. Rasa kecewa, benci, marah, dendam karena diperlakukan seakan-akan kamu nggak butuh dia, nggak mencintai dia. Dia tuh sedikit aja teman-teman nyenggol ya, atau nggak sedikit aja kayak keras gitu. Dia kan orangnya lembut gitu ya, lembut. Pisces tuh kan lembut ya. Kalau kamu nggak macem-macem sama Pisces, dia nggak akan ngeluarin volume kasarnya. Kamu lembut sama dia orangnya emang soft spoken gitu ya kan. Tapi kalau kamu udah nyuekin dia lama banget, dia ngerasa terhina guys ya. Dan dia pasti marah banget. Di sini ada Ten of Swords. Jengkel hatinya sama kamu. Dia ngerasa, kamu siapa sih? Kok sombong banget? Kok kok bisa ya kamu nyuekin dia gitu ya. Kamu nih siapa gitu. Aku nggak bisa diperlakukan seperti ini gitu ya. Ini elemen apa? Gemini, udara. Ya, nih liatin teman-teman. Ini elemen udara ya. Jadi apa? Ayo kalau kamu memang bisa, kalau kamu memang jago diem-dieman, ayo aku bisa kok gitu ya. Dia seperti itu. Tapi di dalam dia seperti apa ya teman-teman tuh kayak gini nih. Kayak oke, kita diem-dieman, oke aku nggak akan ngerespon atau ngeduluin untuk komunikasi ke kamu. Tapi selama kalian tidak bicara, ngedumel, pikirannya kemana-mana, hawa nafsunya tinggi ya. Udah gitu dia ngerasa dia sempurna, ngerasa dia baik, dia nggak mau kalah dari kamu. Ten of Swords, dia nggak mau kalah. Dia sedang mengumpulkan tenaga, dia sedang mengumpulkan power, mengumpulkan semua bukti-bukti kesalahan kamu untuk menghancurkan kamu. Seperti gini, kayak dia berada di sebuah kayak makam, terus dia berjanji dia akan melakukan sesuatu yang siapapun yang membuat dirinya sakit akan membalas. Ceritanya seperti itu. Tapi di sini mungkin karena dia terlalu baper tinggi ya, merasa tersakiti gitu ya. Intinya dia ini sebetulnya kurang berusaha sih kalau aku lihat di kartu ketiganya. Memang kurang berusaha orang ini, mudah banget capek dan pengennya itu dipuja-dipuji, pengennya itu kamu yang banyak melakukan usaha ke dia. Dan sekarang ya, dia kayak ingin membuat perhitungan dengan kamu gitu ya di sini. Tetapi karena ada rasa sayang itu masih besar, karena ada rasa cinta itu masih ada di dalam hati dan pikirannya, yang selalu saja dia susah ya buat ngelupain kamu. Dalam bekerja, aktivitas apapun kesehariannya, selalu saja kebayang-bayang kamu, wajah kamu, bicara kamu ya. Apapun yang kamu mungkin pernah lewati bersama dengan dia, itu terngiang, terbayang sama dia. Sulit sekali buat buat dia untuk melancarkan sebuah aksi. Ya intinya dia pingin nyerang balik, pingin nyakitin kamu, tapi nggak bisa.
Lagi-lagi cintanya, sayangnya, kangennya ya, yang membuat, marahnya itu jadi meredam ya. Dia mulai berlaku sabar ya, dia mulai tidak memperdulikan kesalahan kamu, lalu apapun yang terjadi saat ini dia mulai menerima dan dia berusaha fokus dalam bekerja, kesehariannya nggak mau kebayang-bayang kamu, tapi tidak bisa dia melupakan kamu ya. Justru semakin keras melupakan kamu, semakin lelah ya, semakin lelah dia, tenaganya semakin keluar semua, terserap energinya karena, kebanyakan apa ya, kayak pernah merasakan nggak, kan di kartu Eight of Pentacle ini kayak dia tuh gini, mungkin kan ini berbarengan ya, berdampingan. Jadi ada si dendam, energi keselnya dia ini bicara di dalam hatinya dia. Awas lo kalau kamu nelpon aku pasti cuekin kamu. Ah, jangan seperti itulah. Aku masih butuh dia. Kayak gitu ya guys ya. Jadi selama dia bekerja kesehariannya tuh itu yang dia ucapin di dalam hatinya, pikirannya, tanya jawab sendiri ya. Tanya sendiri, jawab sendiri gitu. Dia bertahan guys, padahal dia lagi kangen banget sama kamu. Dan ini ada energi kegairahan yang memancar di tubuhnya, di pikirannya udah panas sekali ya. Di sini bukan mau marah, tapi kayak lagi menahan rindunya sama kamu dan dia merasa dia yakin bisa membuat kamu tuh menghubungi dia. Ya, dia mencoba untuk afirmasi, mencoba untuk menarik dirimu dengan keinginannya dia. Jadi dia punya suatu paham ya bahwa dengan rasa yang dia miliki, rindu yang dia miliki, ya mampu menarikmu untuk menduluilah komunikasi ya ke dia. Dan aku yakin juga teman-teman pasti di sini ada yang terkoneksi ya. Kok kepingin ngehubungin gitu ya, kok kepingin menggoda. Karena ini ada energi dari dianya yang terlihat menggambarkan si itu ya kekuatannya dia dengan cara pikiran ya. Dia yakin banget kamu nggak akan melepas dia. Dia yakin kamu memiliki gairah yang sama, kekuatan cinta yang sama. Dan dia mencoba untuk bersabar karena dia ingin tahu sebesar apa kamu mampu meredam rindu kamu terhadap dia. Karena dia yakin sekali rindu yang dia punya sebesar ini, kamu pun sama memiliki rindu itu. Namun entah nanti kita lihat kenapa sih sampai dia sekangen ini, sedangkan dia tidak berani melakukan komunikasi ke kamu ya. Perasaan dia, duh kangennya kan, bener-bener kangen. Kamu adalah pelita hatinya, kamu adalah cahaya dalam hidupnya, ya. Kamu adalah penerang jiwanya dan kamu adalah seseorang yang selalu menyayanginya, memperhatikannya, ya. Dan itu yang membuat dia tidak bisa melepaskan kamu. Rasa sayang, rasa rindu, rasa cintanya besar hanya untukmu. Ya, dalam kegelapannya, kebenciannya selalu muncul rasa sayang yang kamu punya gitu dan dia merasakan. Dan ini nih yang bagusnya di kamu adalah apapun yang kamu lakukan ke dia ini tulus gitu sehingga ketulusan kamu tuh teringat ya. Orang-orang kalau yang mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari ya dengan pasangan, dengan keluarga atau dengan teman, kalau itu ada ketulusan, ada niat baik, pasti kerasa teman-teman ya. Kalau udah nggak ada kamu itu pasti kerasa banget kehilangan kamu, siapa kamu, ya seberharga apa kamu itu kerasa. Dan ini yang dia rasakan teman-teman. Dia masih punya cinta yang besar. As of Cups ya teman-teman, itu kan sebuah perasaan yang meluap ya, meluber gitu. Jadi cintanya besar, kangennya gede banget, memang lagi bener-bener kangen teman-teman. Pasti aneh kenapa orang ini nggak mau ngehubungin kamu ya. Oke, di sini ada Prince of Pentacles. Dia berusaha untuk gembira, dia berusaha untuk relax karena dia punya paham sekali lagi. Di sini kan udah dia pakai menggunakan kekuatan pikiran ya.
Kalau dia terlalu ruwet, terlalu gelisahin kamu, pasti yang ada energi dia bakal jelek, bakal hitam, bakal ruwet ya di kehidupannya, pikirannya dia, di dalam hatinya dia kan bakalan amburadul, dia nggak mampu untuk bekerja dengan baik. Tetapi dia di sini berusaha untuk mengikhlaskan atau ada pemahaman, ya mungkin kamu sedang tidak ingin diganggu, jadi dia mulai mencari langkah untuk menyenangkan dirinya, mencoba untuk bersyukur gitu ya, bersyukur atas apa yang dia miliki saat ini, dan sambil membayangkan indahnya kamu, sambil membayangkan mungkin perkataan-perkataan manis kamu. Yang bilang dia nggak cinta tuh siapa? Liatin deh, ini semua yang keluar adalah cups, ini perasaannya dia ya. Kamu tetap dijaga sama dia, dikangenin, dirinduin gitu ya, diharapkan gitu kedatanganmu. Dan rasanya dia pingin apa sih, memperlakukan kamu seperti apa yang dia eh, sering kamu apa ya, perlakukan baik. Jadi dia juga ingin seperti itu ke kamu ya. Dia lagi mikir A, B, C, D, tapi hal-hal yang baik ya, yang membuat motivasi pada dirinya agar dia itu bisa ceria, terus kayak menjaga penampilan loh teman-teman. Jadi dia ngerasa dengan mengatur ritme di dalam hatinya supaya nggak terus masalah ini ngegrogotin auranya ya, jadi jelek. Jadi dia berusaha untuk tegar, menerima ikhlas ya, keadaannya dia seperti ini, dicuekin, diabaikan. Dia menjaga dirinya untuk supaya masalah-masalah yang di dalam batinnya ini ya, kejengkelan di dalam dadanya, di dalam pikirannya terhadap kamu gitu ya, itu tidak mengurangi auranya dia, tidak merusak ya, tidak merusak si jiwanya jadi blok mental gitu ya. Dia mencoba untuk bersyukur aja gitu ya, karena dia sudah memiliki kamu dan dia wajib merawat. Ya mungkin kamu saat ini sedang dalam keadaan tidak ingin diganggu ya, tidak ingin berkomunikasi dengan dia. Tiap hari teman-teman nungguin kamu, mungkin udah lama ya. Ada yang sudah melewati sampai 4 bulan, 4 minggu, atau 4 hari. Atau baru 4 jam, ini nungguin kamu ya. Dia buka lagi chat, tutup lagi, buka lagi media sosial, mikir gimana caranya ya supaya kamu tuh mau menghubungi dia, sedangkan dia di sini sangat gengsi untuk menghubungin kamu, atau memang sudah melakukan usaha tapi di sini hasilnya nihil. Hasilnya nggak sesuai dengan harapan dia, nggak seperti apa yang dia pikirin. Ternyata malah dia ngechat itu bikin kecewa dan justru sekarang jadi overthinking ya, karena ngerasa kalah, ngerasa dia siapa gitu, akhirnya dicuekin gitu kan, ada perasaan gak enak hati ya teman-teman, dan merasa dia betul-betul harga dirinya turun, betul-betul dia ngerasa tidak diharapkan. Ya anggaplah kalau kamu ngechat gitu ya, terus nelpon atau apa yang dilakukan untuk terhubung ya, untuk komunikasi tapi tidak dibales, yang ada di dalam hatinya penyesalan ya, penyesalan, dan akhirnya pengen ngumpet gitu dan nggak mau ngelakuin usaha apa-apa lagi karena yang pertama aja diabaikan. Jadi dia ngerasa kayak masih mumet banget pikirannya karena usaha dia itu tidak dihargai, kan nggak dijawab ya, sama aja nggak dihargai, bikin dia kayak nyesel banget. Jadi di sini sedih campur ya, ada sedih, ada kesel, ada jengkel, ada malu gitu ya, karena usaha dia itu nggak dibales sama kamu ya, nggak dapet apresiasi. Dia nggak patah semangat karena memang merasa cintanya besar sama kamu, tapi juga ada rasa kecewa ya, seimbang lah ya. For itu angka seimbang ya. Dia mampu mengolah rasanya ya. Seperti apa dia bisa menjaga dirinya supaya tidak tergelincir ke dalam sesuatu hal yang negatif, supaya dia tetap baik, tetap bagus, tetap kelihatannya nanti biasa-biasa aja, supaya mungkin bodinya nggak turun ya berat badannya, atau mungkin tidak kusam wajahnya karena banyak merengut, kalau banyak pikiran. Jadi dia seimbang teman-teman ya, bisa menetralkan lah keadaan yang sebetulnya sulit sekali untuk dia terima. Apalagi mungkin di sini ada usaha dia yang tidak kamu bales, itu bikin
dia kayak dilema lah, malu lah, ada malunya, ada jengkel, ada juga ya uring-uringan ya. Dan dia mulai merubah planning ya. Oke, kalau memang kamu nyuekin dia, pada akhirnya dia tetap akan berusaha untuk terus berjuang ngedeketin kamu ya, dengan caranya dia. Di sini dia banyak membayangkan apa sih yang terbaik, apa sih yang selama ini jadi kelemahan kamu, dia sudah mengetahuinya, atau memang dia punya pemahaman tentang karakter kamu, jadi dia sudah ngerti ya. Intinya dia tahu tentang perasaan kamu kepada dia, makanya dia agak sedikit bisa mengendalikan, buruk sangkanya ya. Dan dia memberikan kamu waktu untuk sendiri, untuk tidak, dihubungin sama dia ya. Tapi dalam waktu dekat ini dia akan melakukan sebuah usaha, atau teman-teman di sini ada yang terus-menerus menerima gangguan dari dia karena mungkin malas gitu ya. Mungkin saja aku belum narik energi teman-teman, tapi di sini dia bertekad untuk terus menggoda atau mengganggu kamu ya. Ini adalah perasaan dia saat ini, seseorang yang jauh dengan kamu, yang LDR sama kamu, atau memang seseorang ini adalah suami kamu atau istri kamu. Saat ini lagi diem-dieman, tapi sebenarnya dia juga pingin komunikasi tapi nggak mau ngerayu kamu duluan. Nah, karena sayang, karena cinta ya, dia akan melakukan usaha lagi untuk mendamaikan hubungan kalian berdua. Dan kita lihat ya energi kamu kepada dia seperti apa. Ada The Hierophant. Kamu pingin banget dia meminta maaf ya, karena kayaknya dia punya salah sama kamu. Kamu pingin melihat apa ya, ketidakmampuannya dia mengakui kepada kamu, supaya mungkin inilah jalan satu-satunya kamu bisa menerima dia lagi atau mau bicara dengan dia lagi. Intinya ada sesuatu hal yang nggak kamu terima dari dia, kamu pingin mendengar ya dari dia ucapan maaf atau sesuatu yang apa ya, yang menggambarkan dia menyesali atas perilakunya, sikapnya ya, sesuatu yang dia pernah lakuin sama kamu ya. Di sini ada kesalahan yang dia lakukan yang membuat kamu mampu bertahan untuk dingin atau tidak bereaksi apa-apa, karena kamu pingin tahu ya dia sejauh ini belum melakukan permohonan maaf, dan kamu menginginkan ya hal itu terjadi. Karena sebenarnya kamu juga sangat sayang sama dia, mengayomi dia ya, selalu memperhatikan dia dalam diam, dalam cuek, selalu mendoakan dia meskipun dia tidak pernah berbuat baik, sering berbuat salah. Tapi kali ini kamu pingin banget dia minta maaf gitu ya. Ini energi dari teman-teman. Oke? Seperti itu guys, perasaan seseorang yang saat ini lagi diem-dieman sama kamu ya, lagi nggak komunikasi sama kamu. Dan di sini dia lagi mau nulis strategi, apakah dengan cara merayu kamu, menggoda kamu, atau meminta maaf atas apa ya, kayak mengakui permintaan maaf gitu ya kepada kamu atas berita atau atas kejadian apapun yang sudah kamu ketahui, atau ya sudah melukai hati kamu ya. Jadi dia pengen ngomong tapi nggak berani, akhirnya dia pengen bikin plan, dia mungkin menulis merangkai kata-kata ya, mungkin dia menulis ini adalah hari terakhir, mungkin kali ini aku sudah cukup tidak akan ngehubungin kamu lagi, atau mungkin aku sudah cukup tidak akan menggoda kamu lagi, tidak akan mendekati kamu lagi, kamu hiduplah seperti apa yang kamu mau. Misalkan kalau sudah suami istri ya biasanya kan kayak gitu ya di dalam rumah tangga, ngambek-ngambekannya udah pokoknya kali ini cuman sekarang aja ya, udah aku nggak mau lagi ngerayu, nggak mau lagi melakukan suatu kebaikan. Kalau kamu mau terus-terusan kayak gitu, aku lepasin gitu ya. Jadi intinya sebenarnya nggak mau kehilangan kamu, tapi gengsinya besar, nggak mau ngakuin kesalahan, dan dia nyuruh-nyuruh kamu pergi, padahal dia masih butuh kamu, karena kamu adalah kebahagiaan buat dia ya. Dia banyak introspeksi diri kok teman-teman ya, selama kalian saat ini tidak berkomunikasi ya. Guys, sampai di situ pembacaannya. Ini rising dari zodiak Pisces, Gemini, ada Virgo ya, ada Leo,
Cancer, lalu Pisces dan Scorpio, lalu ada Taurus. Nah, ini energinya lagi dari si Cancer. Terus ada lagi Cancer lagi, lalu Aries. Oke. Energi air ya dengan api ya, dengan tanah. Memang air ini sangat cocok ya dengan kedua elemen tersebut. Dan kedua elemen ini seperti si elemen tanah dan api atau kayu ini ya, seseorang yang memang punya kreativitas tinggi, energi, orangnya bergairah ya, terus powerful. Sosok seperti air sen ini ya, elemen air ini adalah sosok yang lemah lembut, perasa, mudah tersinggung ya, tapi dia juga adalah seorang yang pemaaf, pemerhati, baik hati, pintar, banyak bisa menjadi pengobat bagi pasangannya karena dia juga enak buat diajak curhat, enak buat diajak kerjasama, mampu menerawang sesuatu hal yang buruk yang sebelum terjadi buat pasangannya ya. Dia juga selalu menolong, mungkin hampir 1000 kali memaafkan orang yang ditolongnya sering berkhianat, tapi ya, tetapi energi air itu selalu saja terus-menerus memberikan energi kepada orang-orang yang sudah mengecewakannya dia. Ya, sudah mengecewakan dia masih memberikan kesempatan, masih memberikan energi positifnya. Buat apa? Sebenarnya dia tuh orang-orang yang tidak tega melihat lawan atau pasangannya menderita. Padahal dirinya menderita butuh perhatian, tapi dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Seperti itulah energi air, dan kurang lebihnya teman-teman yang lebih tahu seperti apa kalian ini water sign ya. Kalau untuk Aries, Sagittarius, Leo udah ngerti kan pesonanya. Jadi kalau dia marah, dia bilang ya udah cari aja yang lain ya, dengan tampangnya gitu yang mungkin biasa-biasa aja, tapi dia punya power yang luar biasa. Jadi bikin dia energik, bikin siapapun deket sama dia tuh senang gitu ya. Akhirnya banyak orang yang mudah terpengaruh, mudah nempel, mudah dekat, banyak teman karena ya memang pikirannya juga selalu positif walaupun dia menderita banyak kesakitan gitu ya, tapi dia orang yang paling gak mau mikirin masalah gitu, sama seperti energi tanah ya. Kalau untuk energi elemen udara mungkin ya udah cuekin balik, udah diem dendam, tapi tetap sebenarnya orangnya baik sekali, baik banget, dan banyak juga dia ketidakenakan di dalam batinnya setelah melakukan kesalahan. Makanya dia selalu berusaha untuk mengembalikan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik. Cuman memang tidak pernah bisa mengakui. Jadi siapakah pasangan kamu di antara mereka elemennya ya? Kalau untuk elemen udara, kamu tunggu aja waktunya. Nanti juga dia pasti balik lagi. Memang kadang hot, kadang datar, bener-bener gak ada sama sekali, kayak gak punya perasaan, tapi ntar juga besar lagi kayak gitu ya, turun naik kalau angin tuh kadang-kadang ya. Terus kalau elemen tanah kan memang stabil ya, cuman butuh kamu memupuk aja dengan cinta kasih ya. Lalu kalau untuk energi api ya udah, kamu dia maunya apa turutin. Kalau kamu maunya apa dia nggak nurutin, berarti dia nggak cinta sama kamu ya. Karena energi api itu sebetulnya sangat bisa memuaskan pasangannya. Oke guys, kita lihat inisialnya, apakah ada nama kamu atau nama doi kamu yang kamu sayang, yang sekarang lagi kamu ngambekin ya. Ini ada I, B, D, R, P, O, G, ada E, ada F, K, T, A, Y, H. Guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap positive thinking ya, supaya energi kamu atau aura kamu nggak berubah kusam ya. Selalu bersyukur aja ya dengan apa yang sudah dialami, karena mungkin itulah cara Tuhan menyayangi kamu dengan cara yang tidak disangka, yaitu disakiti dulu untuk memurnikan kesadaran kamu. Kalau kamu nggak disakiti, mungkin kamu sombong, mungkin kamu merasa kamu itu
jauh lebih baik daripada orang lain. Dengan kamu disakiti, kamu mampu melihat kekurangan kamu mampu menghargai kamu sendiri, dan juga kamu bisa menempatkan diri kamu dalam lingkungan yang kamu akan datangi ya. Jadi itu semua memberikan dampak baik dalam kehidupan, nggak cuma negatifnya aja mungkin ya sakit gitu ya, tapi pengalaman-pengalaman itu membuat kamu jauh lebih berguna, lebih istimewa, dan kamu jauh lebih bersyukur ketimbang mungkin yang kamu lihat ya. Bener nggak? Kamu lihat orang lain, ternyata kamu jauh lebih baik dari mereka. Iya nggak? Dadah, bye-bye.